warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi rawi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif guru penggerak yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Fauzi SPD dari SDN 09 Kutorajo, Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Kemudian salawat beriringan salam tak bosan dan tak jenuhnya kita kirimkan seluruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu berusaha payah membimbing membentuk akhlak manusia dari alam kebodohan sehingga bisa mengenyam mengucap ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini yang penuh dengan perubahan dan kemajuan sesuai dengan zamannya. Dan sepatutnya lah kita mengirimkan sepatah doa singkat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati selagi selaku Bapak Ibu Kepala SDN 09 Kutorajo, terusnya Bapak Ibu Majelis Ibu yang sudah berkesempatan acara ini, dan untuk menghemat waktu sebagai sunat acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak kami Muhammad Farhan. Pada anak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hajah Mas Diana. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada semua Bapak Ibu diharap untuk berdiri.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya kata The sambutan Bluetooth device is ready kepada to pair. Sekolah SDN Kota 9 Kutulanyu kepada Ibu Kepala kami silakan dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan selalu menjadikan kita diberikan kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita. Mudah-mudahan aktivitas kita itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berbagi kita apapun kegiatan kita diniatkan karena Allah dari kemajuan dan pendidikan anak bangsa kita. Assalamualaikum, kita aturkan kehadiran kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjalanan beliau kita dapat menyenang dunia pendidikan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita mengirimkan doa singkat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Bapak Ibu Majelis Guru Pemimpinan Kotrajo yang sangat kami banggakan. Doa menutup Bapak Ibu memberikan janji amal jariah dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu. Hari demi hari, waktu demi waktu kita lalui dengan berbagai kesibukan. Ikhlaskan hajat hati Bapak Ibu, mudah-mudahan mempermudah segala urusan kita, menambah rezeki, menambah ilmu kita, dan yang paling utama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Zaman sekarang ini beginilah tuntutan dunia pendidikan. Mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kenapa? Karena pendidikan itu seperti yang kita katakan kemarin selalu berubah, selalu berkembang. 20 program pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa jalan di tempat. Jadi niat kita jadi guru, berniat kita ingin bisa mengikuti segala seluk-beluk dunia pendidikan. Karena tanpa kita ikuti itu mustahil kita ingin jadi guru. Kenapa? Karena dia terus berubah. Tidak bisa bak zaman dulu juga tidak bisa. Kenapa? Karena tuntutan dunia. Kalau bak dulu juga anak waktu dari guru seminar itu dulu. Tapi dunia pendidikan akan ketinggalan kita. Karena sekarang anak-anak peserta didik harus mampu berselancar di dunia ini. Dunia di dalam genggaman. Kita ajarkan topik di dalam kelas. Bisa jadi kalau kita tidak sering melihat informasi di YouTube atau di dunia pendidikan di HP, anak-anak itu lebih tahu daripada kita. Jadi tidak bisa kita tidak lihat HP. Ilmu itu berkembang. Tidak yang konsepnya itu saja tidak. Jawabannya sekarang sudah sangat luas. Bapak Ibu, ketuk hati nurani kita ingin bisa terbang bagaimana dunia pendidikan, kita harus bisa mengikutinya. Modal utama kita sekarang namanya saja kurikulum mandiri ya. Mandiri kita berusaha belajar sendiri. Belajar sendiri dari mana? Dari HP, dari YouTube, dari searching kita di internet. Bagaimana mengajarkan materi ini sekarang yang relevan dengan kemajuan zaman, yang relevan dengan dunia pendidikan zaman sekarang. Bagaimana perangkatnya, bagaimana alat peraganya, bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana asesmennya, semuanya ada. Apalagi sekarang untuk itu dilancarkan oleh pemerintah kementerian, yaitu PMR, platform Merdeka Mengajar. Di sana lengkap semua. Asal kita mau belajar. Jadi pada mengota, melihat Facebook, melihat Instagram, melihat video bermanfaat, lebih baik kita buka PMM itu. Mau tanpa kuasai bidang lagi. Jadi Bapak Ibu, hati nurani Bapak Ibu yang tulus ingin selalu mengikuti program-program pendidikan kita, baik itu guru penggerak, mana tahu nanti ada yang lulus jadi fasilitator, kita sekolah penggerak. Niatkan ikhlas, ikuti semuanya, mudah-mudahan mempermudah urusan kita, menambah wawasan kita, menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Dan yang paling penting, di awal jadi guru juga doa ketinggalan. Doa ketinggalan, Pak Manu udah tahu lah, Pak Iku udah Pak Iku lah. Jadi jangan sampai waktu udah tahu, lu ngotot, udah nggak dia itu bahasa kitanya Bapak Ibu. Jadi dalam seminar Bapak Ahmad Fauzi ini kita kemarin sudah sampaikan program kementerian, yaitu para guru-guru ada CBP, calon guru penggerak, ada fasilitator untuk guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak. Itu program-program kementerian yang bisa diikuti guru, ada CBP dan ada fasilitator ya. Jadi kita sarankan Bapak Ibu ikuti saja, ikuti, insya Allah teman-teman yang ikut ini yang lulus itu selalu mau berbaik. Jadi dengan itu kita bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Kita tahu bagaimana sekarang pentingnya media-media yang diajarkan di anak itu, bagaimana cara mengeditnya di laptop, bagaimana kan? Seperti Canva, itu sekarang dianjurkan itu. Jadi dengan mengikuti program-program kementerian kita bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Salah satunya sekarang alhamdulillah guru kita Ahmad Fauzi, kalau tidak salah satu-satunya di angkatan 8.
Oh, Ibu Dolanita kepala sekolah kan Pak Fauzi. Ada satu lagi ya. Oh, Bapak Ahmad Fauzi Cuman, Serau Utara ini CGP. Berarti yang lain sedang tidur mungkin atau tidak lulus. Jadi aset kita ini pergunakan lah. Tidak mungkin Bapak Ahmad Fauzi tidak mau mengasih ilmunya sama kita. Kita lihat kesiapan kita, rasa-rasanya bisa mengikutinya, ikuti. Tidak mungkin tidak mau Pak Ahmad Fauzi berbagi tugas-tugasnya, bagaimana cara masuknya. Silahkan kita ikuti. Yang kurang jelas sama saya sekarang ini guru agama, apakah ada CGP-nya itu kurang paham juga. Ada. Guru agama juga ada CGP, Pak Jemaat Islam. Silakan daripada melihat Facebook kita setting yang tidak bermanfaat mungkin. Kalau kita ikuti dunia pendidikan sekarang ini tidak perlu sedikit masukan yang bisa kita terima. Biarpun kesejahteraan. Kenapa? Karena PNM itu yang aktif di dalamnya upload video pembelajaran aksi nyata itu diundang dijadikan dari Jakarta. Tidak tahu kenal orang sudah terpanggil. Tidak tahu kenal. Jadi itu sekarang tidak menantikan Pemda, tidak menantikan provinsi menanggil kita untuk pelatihan dan kontraktornya yang dari kementerian itu tidak tanggung. Sekali kegiatan saya dengar ada yang sampai 1 juta dalam ini. Tiket ditanggung, makan ditanggung, tinggal di hotel berbintang. Tidak ada orang yang tahu. Kita kerjakan saja PNM kita, upload aksi-aksi nyata, video-video pembelajaran yang menarik. Saya yakin bertarung semau saya, Bapak Ibu sekalian ini, untuk mengajar. Ya, saya bisa berani bertarung. Bapak Ahmad Fauzi ini saya video mengajar bertanding dengan sebelum saya berani saya. Itulah kemampuan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu yang lain? Ibu Matiana, Pak Aprila, berani saya. Kenapa? Saya tahu mampu menguasai kelas, mampu mengajar yang baik dan efektif itu, mampu menggunakan Islam. Itu sudah sangat bagus kalau di PNM di-upload di dunia, di-upload di PNM. Itu aksi nyatanya itu sudah luar biasa. Kita bikin SPP-nya, kita bikin pembelajaran itu berbasis apa? Berbasis proyek atau program based learning. Kan banyak ya. Cari di sini ada semuanya. Atau contoh kita lihat. Itu kita upload yang seperti itu. Tidak akan lama itu terpanggil. Begitulah sekarang dunia pendidikan itu. Tidak perlu dinantikan dekat dengan Pemda, dekat dengan provinsi untuk pelatihan. Seperti itu yang dirasakan orang-orang yang aktif di PNM itu. Kita lihat kemarin. Waktu acara originalnya ada Sinop namanya, Bunda. Itu yang di yang program belajar ya. Itu memang kerjanya guru honor kan, guru honor yang dan itu saya kan lagi sama kepala sekolahnya karena diundang terus. Saya lihat kecamatan diundang terus. Bagaimana? Bagaimana sekarang pembelajaran itu? Saya cuma di sini, cuma di hati. Jadi kalau Bapak Ibu buka dari dulu, nanti ikuti langkah-langkah itu, coba terus ikuti terus. Tak tahu kenapa orang kita sudah. Saya lihat TK Ibu Habibah sudah ada saja saya lihat di Jawa, sekarang di mana itu Facebooknya. Nah ada panggilan dari dinas pendidikan untuk berpindah ke sana. Dari mana dari PNM kerja ada sekarang Ibu. Jadi kalau ada ruang, saya tanya Pak Sinop itu, dia sudah berkeluarga, anaknya 2 kita tahu itu beban hidupnya bagaimana kan guru honor. Kapan dikerjakan Pak? Itu satu kali saja. Yang kita belum tidur, kemudian yang pegang HP-nya ini aja. Pulang sekolah dia kerja kan, karena dia sudah berkeluarga. Sebelum itu. Jadi Bapak Ibu ikuti perkembangan dunia pendidikan ini, jangan malu. Kalau daripada menguasai yang agak penting, lebih baik. Karena awalnya sih ke sawah madang kan, masa kita sudah di sini sawah madang kita. Mau bagus hasilnya,
bagus diminimalisir kira-kira kan. Jadi perbaikinya, latih ubah mindset kita, yang apa yang kita tuai itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita berjuang untuk anak kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah Tuhan mencapaikan apa yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh pula. Nah, seiring manjat dawa-dawa itu kan, siapa yang sungguh-sungguh Allah pun seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa terbebani dengan dunia pendidikan, karena sudah disinilah takdir kita Bapak Ibu. Uang mindset kita buka hati, doakan kepada Allah supaya kita selalu sehat dan diberikan dihindarkan dari sifat malas untuk menimba ilmu dan mendidik anak-anak kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena tanpa kesalahan dari hati kita masing-masing, kalau kita hanya sekedar menjalankan tugas, ya seperti ini kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, itu tidak akan ada pula yang terganggu. Pagi itu usahakan kita cepat datang sekolah. Setengah 8 sudah di sini kita sudah membariskan anak. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, baris anak dulu baru masuk. Kita ingin menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita seperti yang akan diseminarkan Pak ini. Mulai dari situ Bapak Ibu, mulai dari diri kita para guru, mulai dari hati nurani kita. Insya Allah akan ada yang tertinggal itu bangun. Saya terinspirasi dari cerita Pak Ahmad Fauzi dan Ibu Nurajina. Teman mereka yang sekarang lagi mengambil S2, katanya teman saya juga itu, katanya dia bangun jam 3. Tidurnya dia mungkin jam 9 atau jam setengah 9. Jam 3. Jadi jam 3 banyak sekali aktivitas yang bisa dia kerjakan. Bapak Ibu, guru kita, sawah ladang kita di sini, pernah kita membuka buku satu kali untuk pendidikan di rumah kita? Atau HP, bagaimana kira-kira yang akan saya ajarkan besok? Itu jarang sekali kita temukan Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Tidak mau buka buku di rumah, tidak apa-apa, tapi lihatlah di HP. Jadi perangkat, nanti kan kita bikin perangkat itu. Bikin perangkat, kita pelajarilah itu sebelum diajarkan kepada anak. Akan berbeda hasilnya Bapak Ibu. Ya tuang sawah olahraga, langsung sawah tanpa pemanasan, tanpa lagi persiapan. Kira-kira bagaimana hasil? Pada anak Pak dulu lewat gambaran, ikut buku joleh di setiap pendek. Terus orang tanya jawab, buku Pak Iko model pembelajaran, baru itu asesmen. Tampil di media asesmen. Mungkin lebih baik hasil ini sekarang masuk mana lagi pelajaran anak, halaman berapa lain? Iko. Kita ubah sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Kita ubah sedikit demi sedikit. Karena kita mampu, maka ditakdirkan Allah kita dari rumah. Tidak mungkin tidak bisa kita kerjakan. Jadi rugi kita kalau kita buat seperti itu. Tidak akan rugi kita. Kalau kita cintai profesi kita itu akan apa itu? Akan bertambah senang kita di dalamnya. Cintai, sehingga kita senang. Jadi makanan kita sehari-hari. Itu salah satu budaya positif itu Bapak Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di kelas orang tua, bagaimanapun sepak terjang jungkir baliknya Kementerian Pendidikan itu menganggarkan dana yang sebesar-besarnya dari APBN, paling besar itu di dunia pendidikan. Itu tidak ada artinya nol kalau pembelajaran kita di kelas tidak maksimal. Ujung tombak program itu semuanya di kelas, itu kita ujung tombaknya. Bagaimanapun mereka di Kementerian itu, bagaimanapun penuhnya program Pak Nadiem Makarim, kalau kita di kelas itu tidak pembelajaran yang tidak efektif, nol. Karena di situ awalnya, di situ pangkalnya, di kelas. Jadi Bapak Ibu, kita selalu berbagi saling bertukar pikiran kita, bukan saya mengajari, tetapi kita saling mengingatkan. Mungkin saya pun banyak bilang salah,
Kita perbaiki mindset kita perbaiki sedikit demi sedikit cara kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan. Seiring dengan ini kita lanjutkan budaya positif yang ingin diterapkan nanti di sekolah kita setelah diseminarkan oleh Bapak Ahmad Fauzi, CGP kita angkatan 8. Mudah-mudahan dia diberi kesehatan, kesempatan, kesejahteraan oleh Allah sehingga dia dapat melanjutkannya sampai selesai. Kemudian memberikan arti yang positif bagi kita semua nanti dapat membimbing kita dalam segi IT kita dalam mendidik intelijen kita, spiritual kita. Mudah-mudahan dapat dicerminkan oleh Bapak Ahmad Fauzi dan dapat kita menirunya. Budaya positif yang akan kita terapkan yang dipelajari Bapak Ahmad Fauzi dalam CGP-nya yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Itu yang saya sampaikan panjang lebar. Kurikulum itu sekali 10 tahun paling sedikit itu tetap berganti, pasti berganti. Kadang lebih cepat lagi daripada itu. Setiap menteri pendidikan berganti. Kurikulum kita dulu ada 94, ada CBSA, ada K13. Sekarang ada KWSP. Itu kurikulum yang ada itu sesuai dengan perubahan paradigma ya. Kemudian disiplin positif itu yang saya sampaikan tadi sudah kita panjang lebar. Anak-anak kita itu mustahil bisa disiplin kalau kita tidak disiplin Bapak Ibu. Mulai dari diri kita, ujung tombak dunia pendidikan itu di tangan kita Bapak Ibu. Karena di kelas ya, ujung tombaknya di kelas. Jadi buka hati nurani kita ingin selalu lebih baik daripada hari kemarin. Lanjut kita dengan nilai-nilai kebajikan. Apapun program-program sekolah kita yang sudah kita atur itu, baik tahfiznya, baik anak-anak kita yang kita asah terus ingin prestasinya, ingin cinta lingkungan, itu merupakan nilai-nilai kebaikan yang harus kita berdalam pada anak didik kita sehingga dapat menghasilkan budaya positif pada akhirnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, pendidikan ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan nurani Bapak Ibu. Itu makanya perlu setiap pendidikan itu wajib hukumnya dalam agama kita juga. Pemerintah juga menyebutkan wajib belajar 9 tahun karena itu kebutuhan nurani. Tanpa ada pendidikan kita tidak beda dengan yang berkacamata. Karena tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk, tidak ada aturan, tidak ada larangan, kan seperti itu. Dengan adanya pendidikan mulai dari orang tua di rumah kita di sekolah, maka anak tahu mana pantang dan larang, baik buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu merupakan jadi pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, jadi anak-anak kita ini motivasi terus agar berperilaku yang baik karena ada buka ilmu seperti kata Nabi seperti itu. Atap itu lebih baik dari tinggi derajatnya daripada ilmu. Walaupun melambung warna ilmu orang kalau tidak ada akhlaknya tidak ada artinya. Jadi lebih tinggi kedudukan akhlak itu Bapak Ibu. Yang namanya belajar perubahan tingkah laku. Kalau anak-anak kita itu tidak ada perubahan tingkah lakunya, berarti kita belum sukses. Pernahkah Bapak Ibu bosan? Jangan pernah bosan. Ajar anak itu untuk selalu lebih baik tingkah lakunya dari kemarin. Jangan untuk saya, bahwa ada di lokal Bapak Ibu. Bahwa berbuya mencoba bernilai ibadah di sisi Allah itu. Mudah-mudahan menambah kesehatan kepadanya. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol guru. Inilah yang sering kita sampaikan. Kita guru ini Bapak Ibu, untuk kuat gradual, untuk mengajar selalu, untuk transfer ilmu selalu, mendidik, kontrol guru. Masuk anak mau mengajarkan kita baik itu. Kita lihat Bapak Ibu anak-anak yang di sekolah SDIT itu, bagaimana guru itu mengontrol perilaku anak didiknya itu. Itu tidak apa-apa kita terapkan sedikit demi sedikit. Kita bikin peraturan di dalam kelas itu tidak boleh seperti ini. Kan
nanti kita akan tambah laptop kita, Bapak Ibu. Mungkin kalau bisa nanti diajarkan sedikit demi sedikit bagaimana print, bikin di kelas itu. Jadi kita bikin seperti ini permainan, ditulis di situ apa peraturan kelas itu. Jangan berkeliaran di kelas, jangan mencontek, jangan berkata-kata kasar. Biarkan ide kita yang nanti penuh. Jadi sekali-sekali di kelas itu mari kita baca sekolah kelas kita ini, Bapak Ibu, anak-anak kita seperti itu. Jadi nanti apapun yang terasa Bapak Ibu dapat ilmu satu tentang pendidikan, tulis aja di situ biar tidak lupa. Nah, bagaimana cara-cara baru dengan dunia pendidikan itu, seperti itu Bapak Ibu. Kontrol kita, jangan buang sampah. Jadi tidak berbuih mulut kita sudah mana tahu ingat dia kan. Nah, ditambah kata-katanya. Gimana dapat kata-katanya biar menarik sama lihat di HP, lihat di Google. Atau dibuat anak namanya cahaya iman anak didik. Jangan buang sampah sembarangan karena kebersihan sebagian dari iman utamanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita banggakan buat di dalam kelas itu. Jadi anak didik itu tahu apa yang harus saya kerjakan selama di kelas ini. Ini tidak boleh seperti ini, harus dapat ini. Itu keyakinan kelas. Tidak paham kita. Lihat di HP itu ada semuanya. Ketik saja itu apa tantangan itu. Bagaimana keyakinan kelas SD yang hebat itu. Jadi segitiga restitusi. Itu kata Pak Fauzi tadi masalah menerapkan budaya dan karakter yang positif di sekolah kita. Kita mulai dengan mendisiplinkan diri kita dulu sehingga kita dapat menerapkannya pada anak didik kita. Pada umumnya anak didik kita itu bisa Bapak Ibu asal kita mau. Jadi anak didik kita ini dakwahnya seperti membolok kambing. Kalau lopek di sana tuh untuk sembarangan gimana? Coba kontrol situ sama dengan berbakti sama ibu kita, Bapak Ibu. Kalau saya datang lebih dulu, saya suruh dia senam, itu sakit rasanya kepala saya sendiri. Kenapa? Karena yang di belakang itu kita yang di depan yang takut sama di belakang. Di dulu Pak Kontaan tidak bisa. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini kita harus bahu membahu Bapak Ibu. Seorang guru saja di situ tidak bisa itu. Harus ada di belakang yang mengontrol. Seperti itu juga di dalam kelas tidak bisa kita duduk manis saja di depan Bapak Ibu. Sudah dijelaskan, sudah pada lebar. Berjalan kita keliling, lihat satu persatu. Kalau malas, ya bagaimana caranya supaya bisa lihat tutor sebaya namanya. Ini yang pandai, coba kelompok kami ini kamu ajarkan. Mana yang parah itu? Coba di sini dekat ibu. Jadi aktifkan kembali Bapak Ibu. Ingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran ini sudah kita pelajari semuanya. Namanya saja, casingnya saja yang berubah sekarang ini. Awalnya, dasarnya, konsepnya sudah kita pelajari. Bapak Ibu kita berasal semuanya dari keguruan. Ilmu kependidikan itu sudah ada semuanya sama kita. Bagaimana karakter, bagaimana kepribadian, bagaimana ilmu-ilmu pendidikan yang lain, itu sudah ada sama kita. Jadi Bapak Ibu terus gali ilmu itu karena ini merupakan sawah ladang kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Baik anak kita merupakan baik kita. Kalau jeleknya mereka 10-15 tahun ke depan, kalau jelek mereka berarti kita tidak sukses mendidiknya sekarang. Kalau baik mereka, itulah kita. Jadi kita dulu sudah dididik guru kita sehingga kita sampai dari guru. Jadi jadikanlah itu gayung bersambut, niatkanlah untuk supaya anak didik kita juga ini nanti menjadi pribadi yang baik ke depannya. Sekian saja dari saya, banyak maaf mungkin terlalu panjang lebar karena ini juga merupakan tugas dari Bapak Ahmad Fauzi yang begitu durasinya panjang sehingga kita panjangkan sedikit berbicara, mudah-mudahan tidak membosankan hati Bapak Ibu. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terucapkan kepada Ibu Kepala SDN 11 Sukoharjo yang begitu panjang lebar memberikan arahan kepada kita. Semoga kita semua bisa mulai dari tergerak dan menggerakkan.
Acara selanjutnya kita masuk kepada acara pemateri yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Fauzi selaku CGP Angkatan 8 SDM 09 Putu Raja. Kepada Bapak Muhammad Fauzi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka seminar budaya positif. Kemudian selawat beserta salam tak bosan dan tak jemuhnya marilah kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam berpendidikan seperti yang telah kita rasakan saat ini. Jadi selaku umatnya, marilah kita kirimkan sepotong doa yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan pertama, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Majelis Guru SDN 09 yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri ataupun untuk menyediakan waktunya tentang mengikuti seminar saya, yaitu seminar budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita, karena yang saya sampaikan ini juga berasal dari instruktur hebat, kemudian fasilitator hebat, dan pengajar praktik yang hebat, dan juga pelajaran yang kami dapatkan dari calon guru penggerak hebat yang telah kami temui. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita, saya akan menampilkan video kepada Bapak atau Ibu terlebih dahulu. Sebelumnya coba kita lihat video ini bersama-sama. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari menonton video ini? Coba Bapak Ibu kita lihat bersama-sama.
Bapak Ibu guru hebat, berdasarkan video itu apa yang kita bisa ambil pelajaran? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Coba Ibu Asmima. Kalau kita melihat dari anak tadi ya, kalau saya melihat dari video tadi ada seorang anak yang bisa membantu orang lain untuk untuk membantu supaya suatu kendaraannya bisa terkendali kembali. Terima kasih Bu Asmimar. Ada lagi yang lain? Baiklah, saya akan menerangkannya. Betapa hebatnya kalau saya lihat, betapa hebatnya guru yang membimbing anak tersebut. Dari anak SD, kan ketika ada bencana, misalnya ada kayu yang telah tumbang, karena motivasinya atau mungkin jiwa kepemimpinannya sudah ada yang dididik oleh gurunya. Kan tadi ada polisi, ada orang-orang hebat, semuanya ada di situ. Tidak ada yang mendapatkan, tidak ada yang mengeluarkan idenya. Anak tersebutlah yang bisa mengeluarkan idenya. Akhirnya semua orang mengikutnya. Begitulah hebat guru mendidiknya. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga diskusi. Yang pertama yaitu pembelajaran ini yaitu bisa mengubah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu coba kita praktekkan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk merobek kertas ini kecil-kecil. Saya bantu. Dirobek kecil tapi bisa ditulis. Coba tulis di kertas tersebut apa yang tersimpan rahasia kita, harga diri kita sebagai seorang pendidik. Coba tulis apa yang ingin, yang ada di dalam pikiran Bapak. Tulis saja. Anggap saja yang Bapak atau Ibu guru tulis, yaitu berharga di dalam diri Ibu masing-masing atau Bapak masing-masing. Nah, coba Ibu ambil dari teman Ibu. Bayangkan itu berharga. Apakah teman Ibu itu mau? Coba kepalkan tangan Ibu. Bapak semuanya coba kepalkan dengan tulisan yang telah Ibu tulis. Nah, anggap saja itu berharga. Kalau seandainya teman Ibu atau Bapak mengetahuinya, maka rahasia Ibu atau rahasia Bapak terbongkar. Coba. Nah, berarti dengan cara apa Ibu melakukannya? Dengan cara apa Ibu melakukannya? Nah, ini ada beberapa cara yang telah Nah, yang pertama membujuk. Mungkin kita bisa membujuknya, tapi kita tetap menggenggam tangan kita. Kemudian kita mengancam teman kita. Coba buka. Kita juga tidak mau membukanya. Kemudian kita merayu. Kita juga tidak mau. Kemudian menyuap.
atau apa saja yang dapat kita lakukan untuk membukanya. Tapi kita tidak mau. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, kontrol diri kita lah yang berpengaruh. Apapun yang dimasukkan orang lain, kritikan yang tidak membangun, kontrol diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, yaitu kesalahan yang terdapat pada teori kontrol ini, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter siswa, itu juga termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi siapa yang bisa mengontrol tersebut? Diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Begitu juga anak didik kita, mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Kita lanjut. Nah, ini ada tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon ini adalah realitas kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita sangat berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kenyataan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada tujuan hal yang gagal. Kemudian pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, dan pada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, menang-menang. Itulah teori kontrolnya. Kita lanjut tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, hukum dan motivasi, hukum dan penghargaan.
Yang pertama yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang misalnya kita dari sekolah, untuk mengharapkan imbalan dari sekolah. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Yang benarnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi yang tertanam atau internal dalam diri kita sendiri. Jadi itulah yang harus kita terapkan, bukan yang motivasi eksternal. Nah, ini ilustrasi aku hebat. Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa orang yang tak mau maju dan berpikir terbuka ibarat katak di dalam tempurung. Gelap, tak mengerti apa-apa. Hal itu berdampak pada sikap, perbuatan dan prinsip hidup. Merasa sudah hebat dalam berlaku, merasa sudah berkontribusi, padahal zon. Itulah yang terjadi selama ini pada diri kita. Seorang pendidik yang sepertinya adalah jelmaan katak di dalam tempurung, terbukti dari sebuah salah langkah yang seolah benar, ternyata salah, bahkan menyimpan sebuah problema. Tanpa menyadari apa itu, penghargaan atau reward yang memberdaya, bahkan bisa dikatakan sebuah hukuman bagi siswa. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan. Selain yaitu dikutip menghambat kepada murid, yang berarti apa yang guru lakukan harus berorientasi pada murid. Ada juga jargon bahwa pemberi penghargaan sejatinya adalah hukuman. Nah, di sini ada beberapa teori. Menurut Punish by Area Reward mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan. Jadi bapak atau ibu memberikan penghargaan kepada anak didik kita, misalnya di lokal ini, di lokal itu, sangat menghancurkan karakter mereka. Jadi untuk kedepannya, misalnya tidak ada lagi juara bapak ibu, itu yang kami dapatkan, karena itu bisa menghancurkan karakter peserta didik kita. Nah, ini ada teori yang menyebutkan bahwa itu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi orang yang berkualitas nanti dia tetap tinggi, sementara orang yang tidak berkualitas dia berpikir saya tidak ada kualitasnya. Pasti seperti itu anak didik kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kita suruh anak didik kita yang berkreativitas saja yang bekerja, sementara yang tidak berkreativitas pasti dia akan mati. Ibu guru, bapak guru hanya menyuruhkan orang yang pintar-pintar saja. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini bapak ibu berasal dari dalam diri kita. Jadi kalau motivasi intrinsik ini misalnya kita penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu dari luar, berarti anak didik kita tidak akan menanamkan penghargaan di dalam dirinya. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita berikan penghargaan terhadap orang yang pintar, hadiah, maka orang yang tidak pintar akan berpengaruh. Saya tidak pintar, saya tidak akan melakukannya. Maka inilah teori tentang penghargaan dan hukuman. Kemudian penghargaan menghukum, sangat menghukum sekali. Orang pintar selalu diberi hadiah, orang yang tidak pintar tidak mendapat apa-apa. Maka itu akan menghukum dirinya seumur-umurnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sangat mengurangi ketepatan. Selanjutnya menghargai tidak efektif. Jika kita hanya menghargai orang yang hebat, orang yang pintar,
sangat tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Nanti kita berikan hadiah juara kepada orang yang hebat. Saya sudah hebat. Kemudian orang yang tidak pintar tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi bisa merusak hubungannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencari cara lain. Tidak dalam bentuk penghargaan hadiah. Di mana digunakan penghargaan seperti itu? Dalam ajang perlombaan Bapak Ibu. Baru kita beri hadiah. Kalau untuk di sekolah, ya kita tidak perlu dengan penghargaan atau dengan hadiah. Baik, selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan atau dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, siswa tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu nyaman. Kemudian restitusi yaitu proses melibatkan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi inilah yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian ada 5 posisi guru. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat sebagai teman. Dan yang kelima sebagai manajer. Coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama yaitu menghukum. Misalnya saja kita suruh anak kita hormat bendera selama 1 jam. Itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Karena kita telah menghukum mereka. Atau misalnya kita belajar matematika, anak tidak membuat tugas, tidak membuat PR. Kita suruh anak itu menulis 1000 kata setiap lembar bukunya. Maka itu juga termasuk menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya berapa kali ibu atau bapak harus beritahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kata-kata seperti itu membuat murid merasa atau membuat rasa bersalah. Jadi harus kita hindari. Kemudian teman, sebagai teman, guru, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh bapak. Kita tidak boleh sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu guru sebagai pemantau. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai apa kita guru? Jadi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Inilah yang baik yang kita terapkan. Misalnya siswa kita melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Coba kita tanyakan Bapak Ibu, apa kesalahan yang telah diperbuatnya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Coba ditanya. Nah, posisi inilah kita sebagai guru yang harus kita terapkan di lokal atau di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol. Apakah aku? Coba Bapak Ibu jawab. Posisi ibu atau bapak gimana? Yang pertama, saya kecewa sekali denganmu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian lanjutlah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi yang mana yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Coba Ibu Mas Triana, kita persilakan. Karena menurut saya posisi saya
sisi kita sebagai guru, kita memilih yang nomor 3, yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Musliana. Jawabannya sudah tepat. Jadi itu adalah kita sebagai manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan yang di atas atau yang di bawah sebelumnya? Saya kecewa sekali denganmu. Pernah atau tidak? Saya kecewa sekali dengan kemudian, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernah atau tidak? Kemudian yang di bawahnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Pernah atau tidak? Kurasa pernah. Nah jadi kita rasa pernah, kita sendiri juga pernah melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan untuk ke depannya? Cobalah kita, kalau sekarang kita sebagai teman, sebagai pemantau saja, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Coba untuk berikutnya kita coba diri kita menjadi manajer yang baik di sekolah kita untuk murid-murid kita. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi yang kami dapatkan bukan peraturan kelas Bapak Ibu yang ditulis di lokal kita, di kelas kita, tetapi keyakinan kelas. Bukan peraturan lagi, apalagi saat sekarang ini kurikulum merdeka, tidak ada lagi yang namanya peraturan, apalagi sekarang ini keyakinan atau kesepakatan kelas, tidak ada lagi peraturan kelas. Nah, di sini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan oleh murid kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi libatkan murid kita. Sekarang kita harus membuat keyakinan kelas itu. Kita lakukan kesepakatan bersama, bukan peraturan kelas lagi yang kita buat. Nah, ini ada contoh penerapan yang telah saya lakukan di kelas bersama anak didik. Jadi saya membuat penerapan keyakinan kelas. Saya suruh mereka bagaimana kelas tersebut menjadi aman. Jadi kami buat bersama, ditempelkan di papan tulis apa yang sudah kami sepakati dan kami jadikan keyakinan kelas kami. Nah, di sini ada contoh yang mana peraturan dan yang mana keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa melihatnya. Oh, jadi selama ini saya masih melakukan peraturan kelas. Coba dirubah menjadi keyakinan kelas. Bukan lagi peraturan Bapak Ibu. Coba dirubah. Misalnya yang pertama peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kenapa tidak kita lakukan itu? Pernah, pasti pernah Bapak Ibu. Jadi untuk yang berikutnya tanggung jawab. Coba dirubah tulisannya. Selanjutnya peraturan dilarang mengganggu orang lain. Coba rubah menjadi keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kita buat peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya bisa kita buat menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan, misalnya kata-katanya. Kita jadikan keyakinan kelas kita, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kita buat menjadi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya tetap membuat kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kita buat keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ada peristiwa atau tahap segitiga restitusi. Apa saja yang kita lakukan pada segitiga restitusi? Yang pertama kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Jadi setiap anak didik kita, Bapak Ibu melakukan kesalahan, coba kita terapkan segitiga restitusi ini. Coba kita lihat videonya. Coba kita lihat Bapak Ibu, ada video yang telah saya buat. Apa itu segitiga restitusi? Nah, video ini telah saya masukkan ke dalam YouTube sebagai tugas saya di LMS. Nah, ini sudah saya cobakan Bapak Ibu. Nah, itu sudah saya terangkan pada YouTube saya apa itu segitiga restitusi. Tahapannya ada, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini ada satu kasus siswa terlambat ke sekolah. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jangan langsung kita menghukum anak atau mencari menggantikan hukuman yang lainnya. Setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita lakukan validasi tindakan yang salah.
sini yang terakhir kita menanyakan keyakinannya kepada siswa kita atau peserta kita di sekolah. Kita tanyakan kesepakatan yang telah kita buat. Jangan kita hukum anak kita di kelas. Nah, ini ada kasus kedua, yaitu tanpa sengaja Siva merusak botol air minum Kayla. Nah, saya juga menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kepada mereka. Jadi ada juga tanggapan siswa Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan restitusi ini. Jadi itulah Bapak Ibu yang telah saya lakukan pada kegiatan restitusi. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan tindakan kelas. Ada 3 tadi Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian melakukan menanyakan keyakinan. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan validasi kebutuhannya, kemudian kita stabilkan identitasnya, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu, coba kita lakukan restitusi ini di sekolah kita. Jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, bisa kita restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ini yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa kita. Apa saja yang diperbuat oleh guru, yaitu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari solusi, untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu guru mencari solusinya. Disinilah yang kita lakukan pada menstabilkan identitas murid kita jika mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita lakukan validasi kebutuhan. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ketika kita melakukan restitusi tersebut, inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian apalagi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Coba ditanya peserta didik kita atau siswa kita seperti itu. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau mungkin, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada yang memukul. Tanyakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apalagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan validasi kebutuhan. Jadi jika ada murid kita yang berkelahi, kita lakukan restitusi. Pas waktu validasi kebutuhan kita lakukan yang seperti ini. Yang terakhirnya untuk restitusi kita tanyakan atau menanyakan keyakinan kepada murid atau peserta didik kita. Apa saja yang bisa diperbuat oleh guru? Misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita tanyakan. Misalnya ketika dia berantem, kamu tidak tahu atau tidak kesepakatan itu telah kita perbuat. Jadi mereka akan sadar setelah kita membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas. Misalnya saling menghormati. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali kepada mereka. Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih ketika mereka melakukan perkelahian. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa saja pertanyaan seperti itu. Bukan kita langsung menghukum, mengejek. Kita bisa menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, jika kita melakukan restitusi ini Bapak Ibu, secara atau dengan benar-benar kita lakukan, insya Allah peserta didik kita bisa menguatkan karakternya kembali setelah mereka kembali kepada kelompoknya. Nah, demikian sajalah sebagai terakhir yaitu melakukan restitusi. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Fauzi selaku guru penggerak angkatan 8 pada SDN 09 Kutorajo ini. Semoga kita sebagai seorang pendidik kita melakukan perubahan yang biasanya kita perbuat selama hari ini, di mana kesalahan-kesalahan kekhilafan kita dalam mendidik dan mengasuh anak kita yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan pendidikan saat sekarang ini, kita harus bisa mengadakan evaluasi diri dan berubah untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan diri kita sendiri. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan menyampaikan kata-kata. Assalamualaikum